Halo adik-adik, senang bertemu dengan kalian. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Demi Yusuf. Kalian bisa manggil saya Demi ataupun Yusuf. Apakah kalian pernah menanam tanaman, lalu disiram dengan air dan diberikan pupuk? Lama-kelamaan tanaman tersebut pasti akan tumbuh tinggi dan membesar, kan? Ya, benar. Apakah kalian tahu mengapa tanaman itu dapat tumbuh tinggi dan membesar? Organ apa saja yang berperan dalam proses penyerapan air dan unsur hara pada tanaman tersebut? Kita akan membahas itu satu persatu pada video ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tujuan dari sistem dan fungsi tumbuhan tersebut. Oke, yang pertama itu menjelaskan konsep tentang akar dan fungsinya secara umum. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian struktur jaringan pada akar. Yang ketiga, kita akan membedakan struktur jaringan pada akar dan tumbuhan pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang keempat, menjelaskan kaitan struktur jaringan batang dengan fungsinya. Yang kelima, memberikan contoh teknologi yang menggunakan prinsip struktur akar tumbuhan. Dan yang keenam, bersikap teliti, mengembangkan rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur akar dan batang serta prinsip teknologi yang menggunakan struktur fungsi tumbuhan. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur akar dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, struktur bagian tanaman atau bagian-bagian tanaman yang paling penting adalah akar, batang, dan daun. Nah, kita akan membahas tentang akar terlebih dahulu. Akar merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, dan tumbuh ke pusat bumi. Kalian pasti tahu kan fungsi akar itu apa saja? Ya, benar. Fungsi akar itu memperkuat berdirinya tumbuhan agar kokoh. Yang kedua, menyerap air dan zat makanan yang terlalu di dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat untuk penimbunan makanan, misalnya karbohidrat dan zat pati. Dan yang keempat adalah sebagai alat perbanyakan vegetatif. Pada tumbuhan itu memiliki dua sistem perakaran, yaitu pertama akar serabut. Akar serabut ini merupakan tumbuhan monokotil, contohnya padi, jagung, dan rumput. Yang kedua itu akar tunggang. Akar tunggang itu termasuk tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan dikotil itu contohnya kacang tanah dan mangga. Pada struktur akar seperti yang ada di gambar, dapat kita lihat bahwa ada beberapa nama fungsi dari struktur akar. Yang pertama itu meristem apikal. Meristem apikal tersebut itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah karena terdapat pada bagian dalam, dan kemudian di bawahnya itu ada tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk menjaga jaringan meristem apikal, sehingga jaringan meristem apikal ketika aktif membelah itu akan melindungi jaringan meristem tersebut. Yang ketiga itu zona diferensiasi, yaitu zona pemanjangan yang mengalami spesifikasi bentuk dan fungsi. Dan yang keempat itu rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, pada bagian-bagian akar ternyata terdapat modifikasi akar juga, teman-teman. Yang pertama, singkong dan bengkoang, wortel dan lobak. Coba sebutkan apa fungsi dari modifikasi akar dari tanaman tersebut. Ya, benar. Itu untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang kedua itu contohnya tumbuhan bakau. Kalian pasti tahu kan tumbuhan bakau yang ada di mangrove itu. Nah, itu berfungsi untuk menyerap oksigen. Nah, kita akan melihat penampang membujur akar. Yang pertama itu pada gambar A itu adalah penampang membujur akar dikotil. Dan yang B adalah penampang membujur akar monokotil. Pada bagian penampang membujur akar ini terdapat nama-nama sistem yang berperan dalam proses tumbuhnya tumbuhan. Yang pertama, epidermis. Epidermis itu merupakan jaringan terluar pada bagian tanaman. Nah, jaringan terluar ini tersusun secara rapat dan tidak ada ruang antar sel. Nah, fungsi dari epidermis tersebut merupakan untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua itu korteks. Korteks itu berisi jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu apa? Merupakan lapisan sel yang berdinding tipis. Nah, karena lapisan sel ini berdinding tipis, maka terdapat banyak ruang antar sel.
Nah, dari ruang antar sel ini berfungsi sebagai pertukaran gas yang ada di sana. Dan fungsi selanjutnya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga itu endodermis. Endodermis itu merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat yang ada yang mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan membentuk titik Kaspari. Apa itu titik Kaspari? Titik Kaspari merupakan pengatur jalannya larutan yang diserap ke stele atau silinder pusat. Oke. Nah, selanjutnya itu pada bagian silinder pusatnya. Nah, pada bagian silinder pusat itu terdapat pada lingkaran tersebut seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, itu tersusun atas jaringan berkas pengangkut dan pendukung. Nah, jaringan pengangkut itu apa? Yaitu xilem dan floem. Sedangkan jaringan pendukung itu perisikkel dan parenkim empelur. Kita akan membahas perisikkel terlebih dahulu. Yang pertama, perisikkel. Perisikkel itu membentuk cabang akar. Dan yang kedua, pada berkas pengangkut yaitu xilem. Xilem itu merupakan pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju batang ke daun. Sedangkan floem merupakan pembuluh tapis yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Pada tumbuhan dikotil, xilem dan floem terdapat kambium. Kambium itu apa? Yaitu jaringan yang aktif membelah. Apakah anak-anak tahu apa fungsi dari jaringan kambium tersebut? Ya, benar. Jaringan kambium itu berfungsi untuk memperbesar volume atau perubahan sekunder dari tubuh tanaman sehingga menjadi besar. Yang kelima itu parenkim empelur. Parenkim empelur itu juga kita sebut jaringan terdalam pada akar seperti yang kita lihat pada gambar tersebut ya. Nah, pada tanaman dikotil, parenkim empelur itu hampir tidak ada atau kadang hanya sedikit yang bisa kita lihat melalui mikroskop. Tetapi pada tumbuhan monokotil terdapat parenkim empelur yang sangat banyak. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian akar itu apa saja, kita akan beralih ke struktur batang dan fungsinya. Yang pertama, kalian pasti tahu kan bentuk batang itu kayak apa? Nggak mungkin kalian nggak tahu. Oke, yang pertama, itu batang memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku atau nodus. Apa fungsinya internodus sama nodus? Yaitu untuk tempat melekatnya daun dan tunas. Nah, struktur luar batang itu ada dua juga karena tanah tumbuhan itu ada dibagi menjadi dua, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, kita akan membahas tentang batang tumbuhan monokotil. Yang pertama itu memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Contohnya bambu itu memiliki internodus sama nodus yang sangat kelihatan. Dan pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang itu tidak terlihat jelas, contohnya pohon serikaya dan pohon mangga. Nah, fungsi batang itu apa? Fungsi batang itu sebagai alat penyokong bagian tumbuhan yang berada di atas. Itu juga sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, ataupun sebaliknya, jalan pengangkutan makanan dari daun hasil fotosintesis turun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selain akar yang memiliki modifikasi, batang pun juga memiliki modifikasi, teman-teman. Yang pertama, contohnya tebu, kentang, rimpang kunyit itu juga sebagai modifikasi batang. Nah, fungsinya buat apa? Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, seperti kita lihat pada gambar penampang melintang batang. Yang pada gambar A itu tumbuhan dikotil dan yang B itu tumbuhan monokotil. Nah, pada bagian tersebut banyak terdapat fungsi nama-nama jaringan tersebut. Nah, itu kita hanya bisa lihat melalui mikroskop. Yang pertama kita akan bahas itu pada tumbuhan dikotil dulu. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan selaput sel tersusun yang rapat, tidak ada ruang antar sel, dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Nah, itu pada epidermis ini mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu apa? Merupakan lapisan epidermis yang digantikan lapisan gabus ketika tanaman itu sudah menua. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan kulit pertama, yaitu
dekat dengan lapisan epidermis dan tersusun atas jaringan kolenkim. Semakin ke dalam itu jaringan parenkim. Jadi analoginya ke bagian terluar dari korteks ini biasanya tersusun atas jaringan kolenkim, tetapi semakin ke dalam itu jaringan yang tersusun itu jaringan parenkim. Dan yang ketiga itu stele. Masih ingat stele yang tadi? Ya benar, stele itu silinder pusat. Nah, silinder pusat itu merupakan lapisan batang paling dalam. Dan lapisan terluar stele itu biasanya disebut versikel atau perikambium. Nah, pada letak xilem dan floem ini biasanya kita sebut dengan tipe kolateral. Apa itu tipe kolateral? Yaitu letak xilem di sebelah dalam, sedangkan floem di sebelah luar. Dan letaknya itu bersisian, teman-teman. Nah, kemudian ada kambium intravaskuler. Nah, kambium intravaskuler itu ini merupakan perkembangan jaringan parenkim antara berkas pembuluh menjadi kambium, dan pertumbuhannya itu pertumbuhan sekunder sehingga diameternya akan lebih besar. Nah, untuk yang kedua itu pada tumbuhan monokotil. Nah, kita bisa membedakan ya antara gambar A dan gambar B, antara gambar dikotil dan gambar monokotil pada penampang melintang batang tersebut. Sedangkan pada penampang melintang batang monokotil, epidermis itu hanya terdiri dari satu lapis. Dan yang kedua, batas korteks dan stele tidak jelas. Dan yang ketiga, pada stele ikatan pembuluh itu menyebar. Dan tipe penyebarannya itu tipe kolateral atau tertutup, sehingga kita tidak dapat melihat kambium yang ada di sana. Setelah kita mengetahui struktur akar, batang juga, kita akan mengetahui tentang teknologi yang terinspirasi dari sistem dan fungsi tumbuhan. Yang pertama itu apa? Epidermis. Kenapa harus epidermis? Nah, epidermis ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari tanaman yang diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, yaitu teknik pemasangan batu bata. Kenapa teknik pemasangan batu bata? Ya, yang pertama itu karena bentuknya balok dan tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel, sehingga itu sebagai pelindung untuk bagian dalam. Dan yang kedua itu akar serabut. Akar serabut itu terinspirasi karena teknik pondasi cakar ayam. Yang pertama, akar tanaman yang berbentuk serabut itu dapat menumpang tanaman yang kuat. Tahu kan teknik pondasi cakar ayam kayak apa? Kalau tidak tahu, nanti coba searching atau tanya sama orang tuanya. Nah, setelah kita mempelajari tentang struktur akar, struktur batang, serta teknologi yang terinspirasi, adik-adik akan mengembangkan dengan membaca literatur tentang struktur jaringan tumbuhan pada akar dan batang, serta teknologi yang terinspirasi lagi. Dan yang kedua, setelah adik membaca tentang literatur tersebut, adik akan mengerjakan LKS tentang struktur jaringan pada akar. Ada yang belum paham ataupun bingung dalam pengerjaan, adik-adik bisa menghubungi saya. Menghubungi bisa lewat nomor WhatsApp ataupun email. Nah, setelah kita mempelajari materi sistem dan fungsi tumbuhan ini, kita banyak mempelajari bahwa dalam sistem dan fungsi tumbuhan itu ternyata pada bagian akar dan batang itu masih tergabung atau menjadi satu, sehingga fungsi-fungsinya tersebut masih kompleks dan sama. Dan teknologi yang terinspirasi dari akar tanaman, batang tumbuhan, daun tumbuhan ternyata sangat banyak sekali yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang bisa saya berikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan males-malesan. Sampai bertemu lagi. God bless you.